Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kita, yaitu topik akuntansi kas untuk membahas rekonsiliasi bank. Nah, apa itu rekonsiliasi bank dan apa yang perlu kita lakukan untuk menyusun rekonsiliasi bank? Nah, rekonsiliasi bank itu kita lakukan sebagai cara untuk pengendalian kas yang disimpan di bank dalam bentuk giro ataupun bentuk tabungan dengan catatan yang ada di dalam perusahaan ya. Kita lihat dalam slide berikut, kita lihat apa itu rekonsiliasi bank. Ya. Rekonsiliasi bank itu adalah tindakan yang dilakukan membandingkan dua data untuk mencari kesesuaian. Data yang mana maksudnya di sini adalah data catatan yang ada akun-akun kita yang ada di bank dengan catatan dan akun kas kita yang ada di dalam perusahaan. Jadi catatan kas di bank kita bandingkan dengan catatan kas yang ada di perusahaan. Nah, itu yang kita akan rekonsiliasi. Nah, dan itu seharusnya harus sama antara saldo kas di bank, catatan saldo kas di bank dengan catatan saldo kas di perusahaan itu harus sama. Nah, tapi ada kalanya bahwa itu bisa terjadi perbedaan. Nah, perbedaan itu ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa bisa berbeda antara catatan bank dengan catatan perusahaan. Nah, jika rekening koran atau bank statement atau laporan bank dibandingkan dengan catatan uang kas menurut perusahaan, kemungkinan ada perbedaan. Maka disitulah dibutuhkan ya pencocokan antara saldo pembukuan perusahaan dengan saldo bank yang disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan, apakah itu perbedaan pencatatan, perbedaan waktunya di dalam mencatat, atau karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh human error atau kesalahan mencatat oleh user atau pencatatnya ya. Nah, itu yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank. Nah, tujuannya apa kita melakukan rekonsiliasi bank? Yaitu adalah sebagai kontrol, sebagai pengendalian untuk mengecek ketelitian pencatatan kas perusahaan dengan pencatatan kas di bank. Jadi untuk kontrol supaya selalu sama catatan kita di bank dengan di perusahaan. Kemudian yang kedua, mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah dilakukan oleh bank tetapi belum oleh perusahaan. Nah, itu ya. Penerimaan ataupun pengeluaran sudah dilakukan oleh bank tetapi belum oleh perusahaan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, di sekarang ini, era digital ini, semua pelanggan itu lebih suka ya melakukan pembayaran secara elektronik. Apakah itu sekarang kalau kita kenal seperti apakah pembayaran melalui OVO, transfer bank, kemudian apakah itu melalui internet bank, internet banking ya. Nah, jadi sudah langsung ditransfer ke bank, sudah masuk saldo kas kita di bank, ternyata di perusahaan kan tidak bisa otomatis karena harus kita terima dulu buktinya. Mungkin setelah misalnya ditransfer oleh pelanggan ke bank, saldo sudah masuk, lalu si pelanggan harus masih ya mengirimkan bukti transfer. Bukti transfer ya belum tentu kita langsung catat ke dalam jurnal. Seperti ini bisa menjadi perbedaan pencatatan antar bank dengan perusahaan. Kemudian untuk membuktikan bahwa semua transaksi kas dan pencatatannya telah dilakukan dengan benar. Ya, supaya benar-benar kita yakin bahwa sudah benar dan sama. Ya, karena bisa saja misalnya yang mencatat atau usernya atau akuntannya salah mencatat. Misalnya 252.000 dicatat menjadi 225.000 atau nolnya satu kurang atau misalnya angkanya salah, nah itu bisa saja terjadi. Nah, supaya itu di cross check kembali, di rekonsiliasi lagi supaya sama. Nah, itulah tujuan rekonsiliasi bank. Jadi menyamakan antara catatan di perusahaan dengan catatan di bank. Nah, kita lihat apa saja yang menyebabkan perbedaan pencatatan itu. Yang pertama, bisa saja itu adalah deposit.
in transit atau setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan ini adalah di mana perusahaan sudah menambah saldo kas, sudah dicatat oleh perusahaan penerimaan, kas sudah bertambah, tetapi bank belum mencatat, ya, karena belum sampai kepada perusahaan. Misalnya, ya, itu adalah cek, ya, bisa saja seperti misalnya cek yang sudah kita terima, tapi cek ini belum disetor ke bank, artinya cek dalam perjalanan, ya, cek yang kita terima atau yang disebut dengan, ya, setoran yang sudah kita terima, sudah kita catat, tapi belum kita setor ke bank. Nah, bisa juga menjadi seperti setoran tunai, ya. Kas sudah mencatat, tapi belum dicatat di bank. Nah, itu menyebabkan catatan rekening koran tidak sama. Lalu bisa saja cek yang beredar, outstanding check. Cek yang beredar itu adalah cek yang kita bayarkan, bukan cek yang kita terima, ya, beda ya. Kalau cek yang kita terima itu adalah pembayaran orang lain, ya, yang menjadi bukti penerimaan, ya, cek masuk. Nah, kalau yang ini cek outstanding check ini cek yang beredar, cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tapi belum dicairkan. Artinya kita misalnya membayar biaya atau membayar pembelian, ya, utang dari pembelian. Nah, oleh si pemegang cek belum disetor ke bank. Nah, sehingga kita sudah melakukan pembayaran karena sudah keluar cek, otomatis kita catat dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, oleh pemegang cek belum ditukar ke bank, ya, mungkin dipegangnya cek ini belum disetor ke bank, sehingga bank belum mengeluarkan saldo kas kita. Nah, itu kan perbedaannya. Jadi pengeluaran sudah dilakukan oleh perusahaan di catatan, tapi bank belum. Nah, lalu ada kesalahan pencatatan, ya, pengaruhnya tergantung jenis kesalahannya. Kalau pencatatannya terlalu kecil oleh perusahaan, ya, aturannya pengeluarannya 100.000, dicatat 10.000. Berarti apa yang kita lakukan? Berarti kas di perusahaan harus kita kurangi lagi. Kalau misalnya kita catat penerimaan terlalu besar, ya, penerimaan terlalu besar oleh perusahaan, ya, berarti kalau terlalu besar penerimaannya, kita kurangi kembali kasnya di perusahaan. Nah, seperti itu, ya. Jadi di mana kesalahannya terjadi, di situ yang harus kita koreksi. Lalu kemudian inkaso, penagihan piutang dengan menggunakan jasa bank. Nah, inkaso ini adalah bank sudah menerima dari pelanggan, ya, apakah itu sistem transfer ke bank atau misalnya bisa melalui internet banking langsung setor ke bank, tapi oleh perusahaan belum kita terima laporan itu sehingga kita belum catat. Nah, jadi dalam kondisi ini bank sudah mencatat sebagai penerimaan kas, tapi oleh perusahaan belum. Berarti saldo yang mana kita koreksi? Berarti saldo kas di perusahaan harus kita tambah. Kemudian ada cek, ya, kosong, ya, not apa ini? Ya, cek kosong lah, ya, cek kosong. Cek kosong itu adalah cek yang bisa kita yang sudah tergantung cek kosong yang kita terima atau cek kosong yang kita bayarkan. Nah, kalau misalnya ini kita anggap cek kosong yang kita terima, artinya pelanggan membayar kita utangnya dengan cek, ya, kita terima misalnya membayar utangnya 1 juta, kita terima cek 1 juta, ya, berarti otomatis utangnya dia kita kurangi, ya kan, berarti kas bertambah, utang berkurang, atau bagi dia, ya, berarti kas kita bertambah, piutang kita berkurang, ya kan, karena dia penerimaan kas. Nah, ternyata cek ini kita setor ke bank, kita tukar ke bank, oleh bank ditolak karena ternyata ceknya kosong. Artinya cek kosong, saldonya si pelanggan ini tidak cukup dana untuk membayar sejumlah yang tertera di cek 1 juta. Berarti itu adalah cek kosong, berarti akan kita laporkan kembali kepada pelanggan bahwa ceknya kosong, sehingga piutangnya itu gagal dibayar. Nah, berarti kalau seperti ini kas mana yang harus kita koreksi? Kalau ada cek kosong, ya, berarti kalau cek kosong yang kita terima, berarti saldo kas di perusahaan harus kembali kita kurangi. Kenapa? Karena tadi kita sudah sempat menambah kas, tetapi ternyata gagal karena ceknya kosong. Nah, itu yang dimaksud dengan cek kosong.
Nah, bisa saja kesalahan kekeliruan memasukkan setoran oleh bank. Nah, salah bank. Bank itu misalnya salah mencatat ke rekening orang lain atau rekening orang lain dicatat ke rekening kita. Nah, itu tergantung apa jenis kesalahannya. Kalau misalnya dikeluarkan saldo kita, ternyata itu adalah untuk pengeluaran orang lain, maka oleh bank, berarti kas yang dikoreksi adalah saldo di bank, bukan di perusahaan. Nah, jadi kalau terjadi kesalahan itu di bank, maka saldo kas di bank yang harus diperbaiki. Nah, itu ya, tergantung jenis kesalahannya. Nah, kemudian kredit memo, segala bentuk penambahan nilai deposito yang bukan disebabkan penyetoran oleh nasabah. Contoh bunga giro bank. Nah, biaya bank atau pendapatan bunga itu kan otomatis ditambah setiap berkala ya. Nah, itu di bank itu otomatis ditambah atau dikurang. Kalau misalnya pendapatan bunga langsung ditambah, biaya bunga langsung dikurang. Nah, ketika kita menyusun rekonsiliasi bank, kalau pendapatan bunga atau jasa giro itu menambah saldo kas di bank, di perusahaan. Berarti saldo kas perusahaan bertambah. Nah, kalau terjadi biaya bank atau biaya yang dipotong oleh bank, atau seperti misalnya biaya inkaso, biaya transfer, itu akan mengurangi saldo kas di bank. Maka ketika kita menyusun rekonsiliasi bank, maka saldo kas di perusahaan harus kita kurangi. Nah, seperti itu ya. Jadi, di mana ada kesalahan itu, disitulah yang kita koreksi. Ya. Jadi, soal ditambah, dikurang. Itu intinya. Kalau misalnya penerimaan terlalu besar di perusahaan, berarti kita kurangi kas di perusahaan. Kalau pengeluaran terlalu kecil, berarti tambah pengeluaran. Ya, berarti tambah pengeluaran berarti kas kita kurangi lagi. Jadi di sini kita harus pahami kejadiannya apa pengaruhnya terhadap kas. Apakah bertambah atau berkurang? Kas perusahaan kah yang bertambah atau berkurang, atau kas di bankkah berkurang atau bertambah? Sehingga pada hasil akhirnya harus sama. Ya, harus sama. Nah, itu dia rekonsiliasi bank ya. Jadi coba dipahami dari materi yang Ibu sampaikan di file PDF, coba diperhatikan contoh kasusnya, kemudian perhatikan akun yang mana ditambah dan dikurang. Dan untuk jurnal penyesuaian, hanya di jurnal yang kesalahan yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, cukup sekian materi kali ini, kita akan lanjut dengan materi-materi berikutnya. Selamat belajar.